Tidak ada bosan-bosannya membahas perkembangan situasi dan kondisi serta dinamika politik dunia saat ini. Seperti kita merawal dan menerawang masa depan, dan mau di pihak mana kita akan nantinya. Saat ini betul Timur Tengah menjadi salah satu poros sentral penentu eskalasi dan stabilitas dunia. Kalau ketinggalan update-annya seperti kita nggak tahu dunia akan seperti apa ke depannya. Apakah dikdaya Barat akan runtuh dalam waktu dekat dan akan digantikan dengan kekuatan Cina? Atau mungkin Republik Islam Iran dan poros perlawanan justru yang akan terdepan? Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Pemimpin revolusi Islam Imam Ali Khamenei pernah menyatakan suatu ketika bahwa musuh terbesar mereka adalah rakyatnya sendiri. Benar, tampaknya hal itu semakin menjadi kenyataan hari demi hari sekarang ini. Genosida atas rakyat Palestina yang pelaku utamanya adalah Amerika dan sekutu baratnya. Tentu tidaklah akan hilang begitu saja tanpa akibatnya. Kekejaman ini tentu akan membawa konsekuensi terhadap para pelakunya. Mungkin saja pengadilan internasional yang memutuskan segala sesuatu berdasarkan hukum internasional pada akhirnya dapat dikibuli oleh para penjahat seperti Trump dan Netanyahu. Tetapi hukum-hukum lain seperti hukum sosial, kemanusiaan, hukum alam, apalagi hukum Tuhan yang berjalan dengan mekanismenya sendiri tentu tak akan dapat dikelabuhi oleh siapapun. Sungguh hal itu semakin tampak secara benderang gejalanya kalau kita amati perubahan yang terjadi pada masyarakat Barat, khususnya di Amerika. Sebut saja misalnya persepsi para pemuda di sana yang lebih banyak mendukung perjuangan bangsa Palestina dan mengecam genosida yang dilakukan oleh Zionis. Sementara yang masih tetap dengan persepsi lama dan salah tentang itu adalah mereka yang berumur 50-an tahun ke atas. Perilaku jangak dan kasar Trump dan penyakit gila kuasanya terhadap berbagai isu nasional ataupun internasional telah semakin memperbesar kesadaran kaum muda di sana terhadap besarnya kebohongan dan tipu daya para penguasa mereka yang bersembunyi di balik nilai-nilai Barat yang selama ini mereka agungkan. Sesumbar kebesaran Barat pun secara politik, ekonomi, dan militer tampak semakin kentara sebagai hanya isapan jempol belaka. Keberanian dan pembangkangan terhadap imperium ini telah semakin kasat mata. Apalagi ujungnya adalah kemenangan relatif kubu perlawanan itu dan yang kemudian menciptakan dunia yang semakin multipolar. Sebut saja sebagai contoh adalah Iran dan poros perlawanannya. Perang 12 hari di bulan Juni lalu antara Amerika dan Zionis serta didukung oleh sekutu baratnya dalam melawan Iran telah membalikan banyak persepsi masyarakat dunia. Ternyata Amerika dan Zionis tak berkutik menghadapi Iran dan meminta gencatan senjata. Bahkan juga dalam menghadapi Yaman yang dianggap lebih lemah sekalipun. Sementara di sektor ekonomi, dominasi Cina tak dapat ditanggung oleh Amerika. Perlawanan ekonomi Cina telah membuat ekonomi Amerika terkunci dan mengalami kemerosotan. Begitu juga dengan perang Ukraina. Hari demi hari, perang mahal tersebut telah menghisap ekonomi Eropa dan membuatnya mundur ke belakang, sementara hasilnya justru jauh dari harapan. Ukraina semakin banyak kehilangan wilayahnya dalam menghadapi tentara Rusia yang penuh motivasi dan pengalaman. Tampaknya ujung perang ini sebagai nyata, perdamaian dengan kekalahan di pihak Barat. Namun kalau dikaji lebih jauh, kemunduran Barat yang sesungguhnya bukanlah dikarenakan faktor-faktor tersebut. Nilai-nilai liberalisme yang dianut Baratlah yang pada ujungnya akan membawa mereka pada keruntuhan. Ini dikarenakan nilai-nilai tersebut tidaklah sesuai dengan fitrah atau kehidupan alami manusia. Sebagai contoh, budaya Barat telah membawa mereka pada hilang atau lemahnya ikatan keluarga. Kerusakan moral yang mengikutinya telah menjalari kehidupan mereka. Pola hidup materialistis telah menjadikan ketulusan hubungan antar personal menjadi kering dan lekang. Semua dihitung hanya berdasarkan keuntungan pribadi. Itulah yang senantiasa diingatkan oleh pemimpin spiritual Imam Ali Khamenei tentang keniscayaan keruntuhan kekuasaan Barat. Itulah pula yang sekarang diamini oleh para pengamat dan peneliti, bahkan dari kalangan mereka sendiri. Mereka merasa terkejut. Belakangan ini lantaran mendapati kenyataan bahwa gejala keruntuhan tersebut telah menganga di depan mata. Bahkan banyak di antaranya yang menyerukan agar mereka kembali pada nilai-nilai agama, atau paling tidak nilai-nilai tradisi yang dapat memberikan arah bagi orientasi kehidupan mereka, yang pada gilirannya menyatukan ikatan sosial mereka. Benar, mereka merindukan kehidupan kemanusiaan mereka kembali, setelah selama ini hanya diorientasi dengan penguasaan, arogansi, dominasi politik, ekonomi, dan militer oleh orang-orang gila semacam Trump dan Netanyahu. Gimana? Sudah bisa membaca arah peta politik dunia ke depan? Silahkan pilih, di mana Anda berpijak saat ini. Saya Bang Jack, sampai jumpa.